Halo guys, selamat datang di channel pribadi saya, Admin Kamen Rider Versus. Jadi di video kali ini sesuai dengan yang sudah saya umumkan di akun Instagram KRV, saya ingin mengadakan Q&A spesial 15.000 followers. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena kalian sudah follow, sudah like, sudah komen, share dan juga sudah support KRV sehingga bisa di titik 15.000 followers ini. Jadi maka dari itu supaya kita bisa saling kenal, bisa lebih deket lah gitu, saya mengadakan Q&A santai ini aja. Kalian bebas kok nanya apa saja gitu, nggak harus tentang Kamen Rider, nggak harus tentang Tokusatsu. Pokoknya kalian bebas mau tanya apa saja gitu. Dan juga pertanyaannya ini sudah saya kumpulkan dari pertanyaan yang wajar sampai pertanyaan yang tidak masuk akal. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita ke pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaan yang pertama dari Kusnul_Chan. Apa alasan Mimin mendirikan FB ini dan bagaimana perjuangannya dari akun kecil dulu sampai bisa sebesar sekarang? Oke, kalau ditanya apa alasan saya mendirikan akun ini, sebenarnya berawal dari sebuah kegabutan gitu ya. Soalnya saya bikin akun KRV ini 2017. Waktu itu waktu saya masih awal-awal semester perkuliahan lah, semester 3 lah, sekitar semester 3 gitu kan. Jadi kegiatannya tuh masih belum banyak gitu, kegiatannya ya sedikit lah, masih sedikit gitu. Jadi lebih banyak gabutnya, makanya untuk mengisi waktu luang ini saya bikin akun KRV gitu loh, untuk ngisi waktu luang aja gitu awalnya gitu. Kalau ditanya bagaimana perjuangannya dari akun kecil dulu sampai bisa sebesar sekarang, oke. Kalau perjuangannya saya tuh bener-bener bikin akun KRV itu dari 0 followers ya. Jadi saya dulu tuh nge-DM-in beberapa akun toku lainnya, minta tolong dong tolong promosiin gitu. Ya akhirnya mereka maulah, alhamdulillah mau promosiin. Akhirnya dari situ KRV mulai dikenal. Saya juga ini masuk grup toku gitu untuk promosi KRV, sekaligus saya belajar bagaimana cara buat konten gitu. Itu sih perjuangannya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Paris.star77. Min, dulu pas bikin akun ini umur Mimin masih berapa? Waktu itu 2017, usia saya masih 20 tahun. Lanjut, pertanyaan dari Angga 10969. Jika insight turun drastis, apa yang admin lakukan untuk menaikkan kembali? Oke, jadi misalnya insight KRV itu turun, saya pasti selalu nanya ke akun-akun toku lain ya, kayak Tokusatsu Universe ya, kayak Klik Showtime. Maksudnya tanya, kalian tuh insight-nya juga turun nggak? Kalau mereka jawabnya juga turun, berarti kemungkinan kesalahannya ada di algoritma Instagramnya. Nah itu cara mengatasinya ya selalu konsisten aja, tetap rajin posting gitu loh, tetap rajin upload gitu. Dan sepengalaman saya kemungkinan bisa kembali, insight-nya bisa kembali semula gitu. Tapi walaupun nggak benar-benar persis kayak dulu, paling nggak bisa mendingan lah gitu. Terus kalau misalnya masalahnya ada di konten yang kurang menarik, kan kita tanya nih akun tokoh lain, mereka insight-nya nggak turun, berarti yang salah kan konten kita gitu. Ya udah, kita mikir lagi, kita harus cari ide yang baru lagi gitu. Kita harus cari sesuatu yang baru di konten kita supaya tidak membosankan gitu loh, supaya followersnya tuh juga seneng lah karena ada sesuatu yang baru, gak monoton gitu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya dari Benino26. Kenapa Kamen Rider dan kenapa di Versus kan? Sama suka dukanya selama ini apa aja bro, sukses terus. Oke, siap. Kalau ditanya kenapa Kamen Rider, ya karena hobi. Kamen Rider kan adalah ini ya hobi gitu loh, tontonan gitu loh, yang tontonan yang menghibur lah gitu. Karena termasuk hobi, jadi makanya saya bikin akun tentang Kamen Rider gitu. Dan kenapa di Versus kan? Ya karena Kamen Rider itu kan identik dengan sebuah battle, identik dengan pertarungan. Ya pertarungan Kamen Rider dengan monster, pertarungan Kamen Rider dengan Kamen Rider gitu. Jadi keidentikan Kamen Rider ini saya bikin ke konten gitu loh. Jadi Kamen Rider Versus gitu. Sama suka dukanya selama ini apa aja bro? Kalau suka duka, kalau suka tuh saya sukanya jadi dapat wadah untuk diskusi santai gitu loh. Kan kalau di real life kan kita pasti jarang kan ketemu temen yang hobinya sama gitu. Maksudnya hobi yang suka Tokusatsu atau Kamen Rider itu kan jarang banget kan. Nah di KRV ini saya jadi dapat wadah untuk ketemu para toku fans, untuk saling ngobrol, diskusi santai gitu kan, lebih enak aja gitu.
Kalau dukanya sebenarnya nggak ada sih, mungkin dukanya lebih ke akun-akun atau fanspage yang suka drama. Oke, itu aja sih. Sebenarnya nggak ke duka juga, lebih ke mengganggu aja sih gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Fitra _. Min, cara dapat ide konten-konten yang menarik gimana? Oke, biasanya kita dapat ide-ide yang menarik soal konten itu pas lagi berak sih ya. Ini serius, biasanya pas lagi berak tuh inspirasi pasti datang aja gitu loh. Jadi ketika inspirasi datang pas berak itu jadi langsung dieksekusi gitu. Tapi ya nggak harus ini sih, nggak harus pas berak juga. Yes, kita harus apa ya, rajin-rajin searching, research, terus melihat referensi konten dari akun lain gitu. Kita ATM lah, amati tiru modifikasi. Jadi konten dari akun lain tuh jangan kita comot, maksudnya jangan plek gitu. Jadi kita modifikasi sesuai dengan ciri khas dari akun atau konten kita masing-masing gitu loh. Itu sih pokoknya, searching, research, sama melihat referensi dari akun-akun lain terus diubah sedikit gitu. Itu sih kalau referensi dari saya untuk mendapatkan ide atau konten yang menarik gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari RYX Terwi _Axel. BTW Min, Super Sentai kemana ya? Kok saya cari nggak ada? Iya bro, jadi Super Sentai Versus sudah nggak ada ya, udah hilang. Soalnya susah sih nyari adminnya. Nah, saya kemarin tuh udah punya 2 admin, tapi mereka ini dua-duanya sibuk gitu. Jadi ya udah, saya putuskan untuk nonaktifkan akun Super Sentai Versus gitu. Terus pertanyaan selanjutnya dari Luis Castello. Kenapa KRV itu konsepnya mirip sama WWE? Kenapa gak bikin FB tentang WWE aja? Oke. Kenapa konsepnya mirip WWE ya? Karena selain Tokusatsu, selain Kamen Rider, ya tontonan saya itu WWE bro gitu. Kenapa gak bikin FB tentang WWE aja? Ya soalnya kan saya sudah punya KRV. Terus kalau saya bikin akun soal WWE lagi, takutnya kayak ya konsentrasinya kepecah aja gitu, kepecah belah gitu. Jadi mau fokus di KRV aja gitu. Oke, selanjutnya dari Dragenzer 1. Apa alasan suka Toku? Suka dari kapan? 2. Hal apa yang dulu jadi motivasi buat bikin akun KRV? 3. Series Toku apa yang pertama kali ditonton? 4. Ada rencana giveaway nggak Min? Oke, yang untuk pertama, alasan suka Toku ya karena menghibur aja gitu loh. Karena di series Tokusatsu atau Kamen Rider itu kan pasti ada hikmah yang bisa diambil gitu loh, hikmah bagus yang bisa diambil. Terus juga menghibur, kayak adegan-adegan berantemnya, CGI-nya gitu kan juga keren-keren gitu loh. Ya itu sih alasan suka Toku. Terus suka dari kapan? Kalau suka dari kapan itu pas dari kecil ya, pas masih TK, SD, waktu masih tayang Minggu pagi di Indosiar, RCTI gitu-gitu. Terus hal apa yang menjadi motivasi buat bikin akun KRV? Itu sudah saya jawab di pertanyaan pertama tadi ya. Ya karena ya iseng aja. Maksudnya dari gabut terus untuk mengisi waktu luang, makanya bikin akun KRV. Yang ketiga, series Toku apa yang pertama kali ditonton? Kalau series Toku apa yang pertama kali ditonton tuh lupa ya. Pokoknya kan dulu kan di TV nasional kayak Indosiar atau RCTI kan macam-macam Toku, nggak cuma Kamen Rider maksudnya gitu loh. Ada Power Ranger, Super Sentai, ada Justy Riser, ada Grand Sizer, ya banyak lah macamnya gitu. Kalau yang pertama kali ditonton lupa sih, tapi yang paling memorable, maksudnya yang paling berkesan itu Kamen Rider Black sama Ryuki, itu yang paling berkesan sih. Terus yang keempat, ada rencana giveaway nggak Min? Tentu saja tidak ada dong, soalnya kemarin bulan September kemarin kan untuk merayakan 3 tahun anniversary KRV, saya sudah mengadakan giveaway bro. Masa ngadain giveaway lagi? Tidak ada uang. Lanjut, pertanyaan selanjutnya dari minabai.n. Bang, awal bikin akun ini iseng aja atau emang pengen terkenal atau karena apa? Ya kalau ya kan sudah saya jelaskan ya, awal bikin akun ini karena mengisi waktu luang aja gitu. Kalau expect buat terkenal itu nggak ada bro, serius. Masa aku mau bikin akun Kamen Rider supaya bisa terkenal? Nggak ada ya, ya untuk ngisi waktu luang aja gitu. Kalau saya niatnya terkenal, saya nggak bikin akun Kamen Rider bro. Kalau saya niat terkenal ini ya, DX ini saya jual, terus beli iPhone 6s second yang bekas,
terus bikin TikTok kayak gini. Halo guys, HP ku iPhone nih, HP kalian apa? Opip ya, Somai ya, tercium tidak mampu. Nah, itu baru terkenal, di repost di akun-akun besar Instagram, Twitter, Facebook, masuk YouTube, mungkin endorsan banyak yang dateng. Nah, itu baru terkenal. Kalau jadi admin Kamen Rider ya saya nggak ada expect buat terkenal gitu loh. Ya karena emang ngisi waktu luang aja gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Rafael.Janu. Selain Tokusatsu ada tontonan lainkah? Anime gitu, kalau ada anime apa? Oke. Kalau tontonan lain selain Tokusatsu itu saya nontonnya bola sama WWE tadi ya, itu aja sih. Kalau anime saya nggak nonton, nggak ngikutin anime bro. Oke, lanjut. Pertanyaan dari Haizu_Khan710. Secondary rider yang paling disukai apa Min? Oke. Kalau secondary rider yang saya suka itu Kamen Rider Bird. Secondary-nya Kamen Rider Os. Itu karena lebih suka ke karakter si Date Akira aja sih. Soalnya kan dia itu bener-bener tujuannya jadi bird kan buat kerja, cari uang, terus buat operasi kepala gitu ya. Yang di kepalanya kan ada pelurunya gitu kan, dioperasi, sama niat dia yang mau bikin rumah sakit gitu. Jadi ya mulia aja gitu loh, tujuannya bertarung gitu. Sama dia itu kan juga apa ya, orangnya kan ya ini sih apa, gagah gitu loh, nggak kelemak-kelemek istilahnya gitu. Jadi selain gagah juga dia punya motivasi yang baik, yang mulia gitu loh. Itu sih alasan saya suka Kamen Rider Bird, lebih ke karakter Date Akiranya, dan juga dia kan sifatnya juga agak-agak lawak gitu loh. Oke, lanjut ke pertanyaan _Albert Tuera. Apa yang terkeren dari KR Decade dan apa yang terampas dari KR Decade? Oke, kalau yang terkeren dari Decade itu karakter Tsukasanya ya, sudah jelas itu hampir sempurna lah. Dia tuh ya bisa kita katakan sempurna, tapi minusnya cuma nggak bisa foto aja gitu kan. Terus ya juga cool, terus dia tuh bertarungnya juga enak dilihat, elegan gitu kan. Dan juga saya tuh apa ya, ngelihat Tsukasa ini kalau lagi memecahkan suatu permasalahan itu ya keren aja gitu. Contohnya kayak dia memecahkan kasus atau ya permasalahan di dunia Kuga. Dia bisa sampai tahu pola-pola grogi dan juga bahasanya loh. Itu kan keren gitu loh. Nggak mainstream lah cara dia menyelesaikan masalah gitu loh. Keren pokoknya. Itu sih dari Tsukasanya sendiri yang keren. Terus yang terampas dari KR Decade itu sudah jelas ceritanya ya, storynya. Sebenarnya awal-awal ceritanya tuh bagus ya, maksudnya oke lah, enak, bisa dinikmati, enjoy gitu. Terus setelah dunia negatif itu kayaknya penulisnya bingung, wah ini mau dikemanain ceritanya ya, makanya endingnya jadi yang ngegantung banget. Bahkan ada episode yang nggak tayang kan, episode yang sengaja nggak tayang diilangin gitu. Itu aja sih yang terampas dari Decade, jadi ceritanya gitu loh. Jadi penulisnya tuh kayak bingung setelah menjelajah 9 dunia mau ngapain lagi gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Rian Maulana __. Kenapa Heisei Rider P1 itu disebut Masked Rider sedangkan PS2 itu disebut Kamen Rider? Oke, ini jawaban setahu saya ya. Jadi setahu saya kalau P1 itu disebut Masked Rider soalnya untuk promosi ke pasar internasional. Maksudnya biar bisa dikenal luas lah Kamen Rider tuh gitu. Dan ini berhasil soalnya Kamen Rider pernah diadaptasi oleh Amerika gitu. Kamen Rider Black sama Ryuki itu diadaptasi ke Amerika. Nah setelah PS2 diganti lagi ke Kamen Rider, soalnya mungkin mereka mikir, Toei mikir kayaknya sudah cukup lah kita promosi ke pasar internasional, karena Kamen Rider ini kan udah cukup dikenal gitu loh. Jadi balik lagi ke nama Kamen Rider itu sendiri gitu loh. Ya kalau misalnya jawaban saya kurang tepat atau jawaban saya ini ya kurang menjelaskan banget, untuk kalian yang tahu silahkan komen aja di bawah gitu loh. Dikoreksi aja santai-santai. Ini kan jawaban setahu saya gitu loh. Oke, lanjut pertanyaan dari Kenaik_Elite_Brembo Saman _King. Apa alasannya masih enjoy nonton Kamen Rider? Oke, ya alasan enjoy nonton Kamen Rider karena memang penasaran aja gitu loh. Kan di setiap series tuh pasti punya misterinya sendiri, punya teka-tekinya sendiri gitu loh. Dan juga ya waifunya sih, waifunya itu sangat-sangat memotivasi dan enjoy untuk nonton Kamen Rider gitu loh. Itu sih kalau
Kalau untuk saya pribadi sejauh ini masih enjoy karena emang menikmati ceritanya, karena kan pasti ada misteri dan juga ada teka-tekinya gitu loh di setiap series gitu. Dan juga pengen ngeliat item-itemnya gitu loh, kan keren-keren gitu item-item untuk Kamen Rider sekarang gitu lah kan, karena emang niatnya jualan pasti banyak meluncurkan item-item baru gitu. Dan itu juga cukup bikin penasaran gitu loh. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Touka_Inomura_official. Senjata atau pedang Kamen Rider terkeren menurut Bimin? Oke, menurut saya yang terkeren itu senjatanya Kamen Rider Kabuto ya, soalnya 3 in 1 gitu loh. Bisa jadi kunai, bisa jadi pistol, bisa jadi kapak gitu loh. Ya keren aja, dan juga ukurannya nggak terlalu besar gitu loh. Jadi kayaknya dibawa tuh enteng, terus dipakai senjata apa aja bisa, jadi kunai bisa, jadi pistol bisa, jadi kapak juga bisa. Dan ini sama senjatanya Kamen Rider King Blade ya, pedangnya Kamen Rider Blade King itu juga saya suka sih, soalnya bisa menghempaskan dikit dang sampai temboknya runtuh. Kalah dikit soal ini apa? Soal bertarung sama Kamen Rider Blade King. Pakai pedangnya kan Royal Strike Flash gitu. Dung langsung. Itu pedang Kamen Rider Blade juga bagus, Blade King. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Hasan Wijaya _YT04. Klip opening Kamen Rider termantap menurut admin apa nih? Yang pas banget sama tema lagunya. Oke. Ryuki kalau menurut saya. Soalnya Ryuki itu video klipnya sama lagunya match aja gitu loh. Cocok, dan beatnya itu juga ya menyesuaikan lah dengan klipnya. Keren, mantep. Sesuai, match. Oke, lanjut. Kamen Rider favorit PS1 sama PS2 apa? Kalau Kamen Rider favorit PS1 saya ada Vice, ada Decade. Oke, sepertinya itu saja sih. Vice sama Decade itu yang menjadi favorit saya di PS1. Terus kalau di PS2 itu ada Gaim, ada Build sama Daburu. Oke, lanjut. Pertanyaan dari nar_v_rider. Final form Rider PS1 yang keren apa aja, Min? Untuk final form PS1 yang keren, kalau secara desain itu Blade King keren, terus Kiva Emperor juga keren gitu, Vice Blaster juga keren. Itu aja sih menurut saya, 3 itu yang keren. Lanjut, pertanyaan dari tokuzone.id. 5 opening Kamen Rider terbaik versi admin. Opening Vice, opening Element Kamen Rider Blade, opening Kamen Rider Decade, opening Kamen Rider Double, sama opening Gaim. Itu keren. Lanjut, lebih suka lagu opening KR Blade yang Blade Brave OP1 atau yang Element OP2? Sudah tentu saja yang ini bro, Kaganori Surugi Kagayakuyuki yang OP2 ya, yang Element itu keren. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Oma_Gio. Movie Kamen Rider yang admin suka apa? Sama extra final form yang admin paling suka apa? Oke, untuk movie saya itu lebih suka movie Heisei versus Showa sama HGF ya, Heisei Generation Forever yang Build sama Zio. Karena itu kenapa? Soalnya yang dulu waktu Heisei versus Showa tayang itu ya suka aja gitu ngelihat junior sama senior ketemu bertarung gitu kan. Kelihatannya kayak epic gitu loh, senior sama junior tuh bertarung gitu. Kalau yang HGF itu ya lebih berkesan soalnya pertama kali nonton Kamen Rider di bioskop gitu loh. Biasanya kan di bioskop kan nonton ya film-film selain Kamen Rider lah gitu. Terus ini di bioskop kita bisa menyaksikan Kamen Rider dengan layar lebar gitu, mantap sih. Lebih atmosfernya lebih enak aja gitu daripada nonton di laptop gitu. Untuk ini apa, extra final form yang saya suka itu Kamen Rider Shin Spectre, soalnya desain kostumnya keren. Oke, lanjut pertanyaan dari Drijindo. Kalau punya kesempatan jadi sutradara di franchise Kamen Rider, mau buat cerita dan konsep yang seperti apa? Oke, kalau ini ya, saya tuh punya ide ya, mungkin idenya ini lucu ya, mungkin juga agak nggak jelas sih. Saya tuh kepengen konsepnya itu kayak bela diri gitu loh. Bela diri kan punya banyak gitu loh kan, macam-macam bela diri kan banyak kan, ada kungfu, ada silat, ada muay thai, ada taekwondo dan lain-lain gitu. Jadi kayak dia tuh ada collectible item, entah kayak medali SEA Games lah gitu, itu dimasukin ke belt. Ya itu sesuai, itu bela dirinya apa, misalnya ada
medali ini apa untuk bela diri taekwondo, ntar dimasukin MMA, ntar ada gitu. Itu lebih enak aja sih. Jadi dia tuh style bertarungnya kan macam-macam, lebih bervariasi gitu, nggak monoton jadinya gitu. Terus untuk konsep ceritanya mungkin ya seorang pemuda yang ingin menjadi atlet bela diri yang sukses, yang hebat gitu loh. Jadi dari belt itu dia bisa belajar macam-macam bela diri. Ya mungkin simpelnya seperti itu aja sih ya. Mungkin entah ide ini lucu atau gimana, cuma saya pengen aja mungkin suatu saat bisa ada Kamen Rider yang temanya kayak gitu loh. Next, pertanyaan selanjutnya dari Amaru. Wah, ini mulai pertanyaan yang kocak ya, mulai masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang kocak. Bang, GrabFood aktor tokusatsu paling berdemek siapa? Oke, siap. Jadi ini menurut saya aktor GrabFood yang paling berdemek untuk saat ini adalah Sakurako Okubo. Wah, GrabFoodnya mantep bro, bikin merinding. Gila, mantep pokoknya Sakurako. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Melbertson595_YT. Kerjaan selama pandemi ngapain aja? Oke, jadi kerjaan saya selama pandemi ini ya ngerjain skripsi, terus main PS, bikin konten, tidur, ya udah gitu-gitu aja gitu. Oke, lanjut pertanyaan dari Kaiksa. Punya kerjaan di real life min? Belum punya bro, karena saya masih kuliah, jadi belum punya pekerjaan ya. Oke, lanjut pertanyaan dari Anisatsu_ID. Which one? Ichika, Kazusa, Riho Takada, or Fumika Baba? Aduh, ini pilihan yang sangat-sangat sulit ya. Tapi kalau memang disuruh memilih satu, mending milih Ichika, Kazusa, Riho Takada, or Fumika Baba. Lebih milih Riho Takada sih tetap. Soalnya pas pertama kali nonton OS itu ya, series OS tuh ngelihat Hina atau Riho Takada tuh, apakah ini rasanya cinta pada pandangan pertama? Next, pertanyaan selanjutnya dari Jody Krido. Kuliah jurusan apa min? Saya kuliah jurusan administrasi bisnis. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari progress.key. Mantan udah berapa? Mantan udah 3 bro. Untung nggak ditanya namanya siapa. Kalau ditanya namanya siapa min, bahaya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya dari NS Fast_. Mending jual ayam buat beli DX CSM SHF atau jual DX CSM SHF buat sewa aktor GrabFood? Ini mulai masuk ke pertanyaan yang tidak masuk akal. Tapi kalau disuruh menjawab, mending jual ayam buat beli DX CSM SHF atau jual DX CSM SHF buat sewa aktor GrabFood? Jawabannya adalah mending jual DX CSM SHF buat umroh, biar pikiran kalian bisa jernih. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya dari Chris_Andrew. Dari Kamen Rider sampai Sentai, heroin mana yang pengen banget abang blos coblos? Pertanyaan. Ini maksudnya blos coblos apa ini? Mungkin ini ya, blos coblos kalau heroinnya itu ini nyalon jadi kepala daerah mungkin ya, pemimpin daerah gitu, jadi harus dicoblos. Oke, kalau heroin yang yang pengen menyalonkan jadi kepala daerah, yang pengen banget diblos coblos itu ada Fumika Baba, Ichika, Sakurako sama Kazusa. Oke, udah itu aja. Itu yang dicoblos saat mereka mencalonkan menjadi kepala daerah. Oke, selanjutnya ini ada saran sih dari Tokusatsu_diary. Bang, saran konten buat versus cup. Oke, saya juga sebenarnya kepengen ya bikin versus cup kayak gini, tetapi Dikit sama Zio nggak diikut sertakan gitu. Maksudnya Dikit sama Zio nggak ikut. Soalnya kenapa? Kalau takutnya saya bikin cup ya, battle cup gitu, terus Dikit sama Zio itu ikut, takutnya pasti Dikit sama Zio masuk final, terus kalau enggak yang menangnya di antara dua ini gitu loh. Jadi kan kurang seru gitu. Jadi lebih baik rider anniversary-nya nggak usah diikutin. Jadi ya udah rider selain rider anniversary aja yang ikut. Soalnya ya kalau Zio atau Dikit ikut, soalnya ya bisa kita katakanlah kedua rider ini kan rider yang kuat gitu loh. Takutnya pasti pemenangnya di antara dua ini, kalau nggak Dikit ya Zio, takutnya gitu loh. Jadi ya pengen sih buat, tapi mungkin nanti ya. Terima kasih sarannya gitu. Saya mungkin nanti
next akan bikin battle cup gitu. Kayaknya memang seru sih. Oke, itu saja pertanyaan yang bisa saya bacakan. Mohon maaf kalau nggak bisa semua saya bacakan ya, soalnya kalau semua pertanyaan saya bacakan ya terbatas waktu juga. Terus ya kalau saya bacain semua kan karena ada pertanyaan beberapa itu pertanyaan ada yang sama gitu loh ya. Semoga tadi bisa menjawab pertanyaan kalian yang sudah saya bacakan gitu loh. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang selama ini udah follow, udah like, udah komen, udah share, dan juga udah support KRV sehingga bisa di titik 15.000 followers ini. Soalnya kalau nggak ada kalian, KRV itu ya nggak ada apa-apa gitu loh, nggak ada artinya gitu. Dan juga terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini. Kalau kalian suka silahkan like, kalau nggak suka dislike aja. Kalau mau subscribe silahkan subscribe gitu. Ya udah, terima kasih yang udah nonton.